kita nggak bakal nemuin orang utan di belahan dunia yang lain. Kita cuma temuin di Pulau Sumatera. Ini masih sangat general ya. Memang dia benar-benar hanya ada di Indonesia ya. Baik, selamat malam teman-teman Roman Kopi di Ngobrol Pikiran Roman Kopi. Malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, OIC, Orangutan Information Center ya. Iya. Nah, malam ini kebetulan kita pada tanggal 19 yang Agustus lalu itu kita memperingati Hari Orangutan Internasional ya. Iya. Nah, teman-teman dari Yosel OIC dengan beberapa lembaga lain menggelar acara tentang Festival Orangutan ya namanya. Iya. Ini sudah dilakukan berapa tahun terakhir? Ini tahun kita keempat. Jadi kita udah dari 2017. Dulu kita di Taman Aman Yani. Terus di 2018 kita di Taman Sri Deli. Baru di 2019 itu kita di Taman Hutan Raya. Kita buat ngecamp selama 3 hari. Selama 3 hari ngecamp. Iya. Itu diikuti berapa orang ketika itu? Waktu itu kita tembus sampai sekitar 200. Wow, ada 200 orang yang iya. mengikuti. Baik, ini karena terlalu bersemangat mungkin ya. Saya lupa mengenalkan teman kita pada malam hari ini. Dan dari namanya Kak, boleh disebut? Oke, kalau di lapangan teman-teman sih kenal aku Memet. Memet, namanya Iya. Memet. Oke, terus nama aslinya? Nama aslinya soalnya susah kalau disebutin, nggak bisa dipotong satu. Mahdia Ardina gitu. Oh, Mahdia Ardina. Jadi dulu sering dipanggil di kampus mat gitu. Habis itu di lapangan lebih enaknya panggil Memet ya, Memet aja gitu. Jadi teman-teman di OIC dan NGO yang lain juga kenalnya Memet. Oke, baik. Kalau dari Mbaknya sendiri udah berapa lama nih gabung di Yosel OIC ini? Aku awal mulanya volunteering dari tahun 2017, makanya aku mengikuti rangkaian Orangutan Festival ini. Baru tahun lalu aku ngikutin program konservasi leadership training yang dibuat dari Orangutan Information Center juga, dan berkesempatan untuk magang teman-teman yang lain juga magang di NGO yang lain gitu. Nah, jadi aku banyak dapat pengalaman bagaimana cara aku mencintai alam itu lewat Orangutan Information Center sendiri. Sampai-sampai nih ya Bang, nama Twitter aku itu Pengabdi Alam. Pengabdi Alam, sampai nama Twitternya jadi Pengabdi Iya. Alam, saking cintanya dengan alam gitu ya? Iya, aku benar-benar jatuh Oke. cinta dengan alam. Latar belakang pendidikannya apakah ada hubungan dengan konservasi atau dengan lingkungan gitu? Aku sendiri lulusan biologi USU. Oh, biologi Universitas Sumatera Utara. Iya. Nah, kita pengen dapat frame awalnya nih. Frame awalnya ini sebenarnya seperti apa sih generasi muda hari ini memandang setiap upaya konservasi yang dilakukan, terutama konservasi orangutan. Mungkin Mbak Memet ya, saya sebenarnya agak kurang nyaman ya, karena Memet kayak nama laki-laki gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya bagaimana khususnya kalangan muda ya melihat itu seperti apa? Kita kan yang anak muda itu milenial dan kekotaan banget. Kalau misalnya dibilang, oke, ayo kita konservasi, kita nanam pohon, kita nyelamatin orangutan, banyak yang langsung mikir, ngapain, nggak ada gitu hubungannya sama kita. Kita di kota dengan segala kemewahan kita nggak butuh sama mereka gitu. Nah, aku sendiri anak kota banget. Gitu. Anak kota banget. Iya, aku lahir di Medan, besar di Medan, dan bener-bener di tengah-tengah kota Medan gitu. Waktu aku SMA pertama kali ke Bukit Lawang, aku jumpa dengan orangutan. Nah, di situ awal mula aku jatuh cinta dengan orangutan, dan di situ aku banyak dapat edukasi ya. Kita kalau misalnya ke tempat ekowisata itu sendiri banyak tempat untuk kita mendapatkan edukasi soal satwa liar. Jadi ya anak muda sekarang memang belum banyak yang peduli secara khusus, tapi kita itu tidak bisa terpisah dengan alam. Kita lahir dari alam, ini ibunya kita. Ya seperti apa ibu melahirkan, tidak boleh kita sakiti. Oh gitu ya, seperti apa ibu melahirkan kita tidak boleh sakiti. Berarti konsepnya bahwa alam itu udah seperti ibu gitu ya? Iya. Oke, baik. Kemudian dari perjalanan itu, dari SMA jalan-jalan ke Bukit Lawang, kemudian bertemu orangutan gitu. Sebenarnya apa sih yang spesifik dari orangutan sehingga
upaya konservasi orang hutan itu harus digencarkan gitu. Kenapa dia harus dilindungi? Mungkin banyak teman-teman yang milenial lain yang nggak paham sebenarnya apa posisi dan kedudukan orang hutan itu sehingga harus dilindungi gitu. Kenapa sih harus dilindungi gitu? Apa dia tidak sama dengan mungkin jenis kera yang lain gitu? Kenapa harus dilindungi? Banyak lagi yang mengira gitu ngelihat orang hutan, ih monyet gitu kan. Itu sebenarnya kita agak kesel gitu. Beda. Kalau misalnya kita bisa nemuin sejenis simpanse di belahan dunia yang lain, kita nggak bakal nemuin orang utan di belahan dunia yang lain. Kita cuma temuin di Pulau Sumatera dan di Borneo. Dan Borneo itu kita tahu sendiri terbagi ada negara Malaysia dan kita Indonesia yang kita punya Kalimantan gitu. Jadi kita nggak akan nemuin itu, sama kayak Cina yang membanggakan pandanya. Lalu kenapa kita Indonesia tidak membanggakan orang utan? Kenapa orang Indonesia sendiri nggak ini ya, nggak terlalu mengenal orang hutannya sendiri, kekayaan alamnya sendiri ya? Iya. Oke. Nah kemudian kalau bisa dibilang tadi ini masih sangat general ya. Memang dia benar-benar hanya ada di Indonesia ya. Kalau dibilang bisa dibilang bahwa orang hutan ini endemiknya Indonesia atau gimana? Iya, kita bisa bilang endemik Indonesia karena dari 3 spesies orang utan kita punya ketiga-tiganya. Sementara kalau negara tetangga itu kan cuma punya satu, Pongo pygmeus yang di Kalimantan. Kita punya Pongo abeli yaitu orang utan Sumatera, dan Pongo taparnuliensis yang kemarin sempat viral juga tuh dibicarain sekitar tahun 2018 ketika baru ditemukan dengan berbagai kontroversi di dunia saintis lah gitu. Dan itu adalah hal baru yang cukup menakjubkan bagi kita. Sebenarnya menarik ya kalau ditarik ke Sumatera Utara dan Aceh sendiri ya. Khususnya misalnya orang hutan Tapanuli, harusnya Sumatera Utara berbangga dong punya spesies yang hanya ada di Sumatera Utara gitu. Seperti orang hutan Tapanuli tadi ya. Iya. Karena nggak ada lagi di tempat lain kan, hanya di landscape Batang Toru ya kalau untuk orang hutan Tapanuli. Iya benar. Kalau yang untuk orang hutan Tapanuli ada wilayah yang terisolasi sehingga dia tidak bisa berpindah ke daerah yang lain gitu. Jadi waktu itu banyak yang bilang, oh orang hutan Tapanuli itu sama dengan orang hutan Sumatera gitu. Ternyata setelah diselidikin bahkan nenek moyangnya aja ada jalur yang berbeda Dengan antara orang hutan Sumatera gitu. Betapa kita berbangga ada 2 spesies yang endemik itu unik dan karismatik itu ada di pulau kita. Pulau Sumatera ini sangat kaya untuk keanekaragaman, selain tumbuhannya yang sangat beraneka juga hewannya beraneka ragam gitu. Nah, apa yang upaya dilakukan oleh teman-teman nih supaya kita lebih aware, lebih care ya, terutama generasi millennials di Sumatera Utara lah secara khusus ya mungkin. Apa yang dilakukan teman-teman supaya orang lebih peduli terhadap orang hutan, lebih menjaga, mungkin lebih ada kebanggaan dalam diri masing-masing bahwa kita memiliki spesies karismatik. Apa yang dilakukan teman-teman di Yosel Oasis sendiri? Kita untuk di kota sendiri yang bisa kita lakukan memang hanya campaign. Tapi yang kita harapkan adalah teman-teman mau untuk ketika berjalan ke alam. Sekarang banyak ya mapala-mapala, para pencinta alam gitu. Tapi yang dia ruhnya itu nggak ke alam. Jadi ketika misalnya dia menjumpai satu hewan, dia akan berpikir untuk memilikinya. Banyak orang yang di daerah, kita bilangnya daerah konflik ya kan Bang, yang bisa dia punya kebun dan kebunnya misalnya dimasukin dengan orang utan karena aduh orang utannya lucu, karena dia tidak punya ilmu pengetahuan soal itu, dia berpikir bahwa ini bisa dipelihara. Begitu juga dengan hewan-hewan lainnya seperti macan akar atau jenis-jenis tupai misalnya. Oh nggak apa-apa, ini kita piara aja gitu, padahal tuh aduh nggak boleh gitu. Sebaiknya jangan gitu, karena juga khususnya untuk orang hutan ada pidana yang menunggu ya bagi pemelihara dan para pedagang satwa ini ya. Benar banget, karena dia udah termasuk dalam UCN itu endangered species yang sangat terancam punah ya. Sangat terancam punah. Nah, bagaimana teman-teman memandang millennials kita hari ini ya, anak-anak muda, generasi muda hari ini terhadap konservasi? Teman-teman kan sudah duluan masuk nih, sudah bergabung dalam dunia konservasi, kemudian apa tantangan yang dihadapi nih? Bagaimana supaya campaign
perlindungan satwa yang terancam punah ini bisa lebih baik lagi kalau bagi teman-teman? Kami berharapnya semua hal itu saling berkesinambungan. Kalau untuk kita yang di kota ini bisa dimulai dengan menjaga sampah kita sendiri, karena pada nantinya sampah-sampah itu akan kemana? Oke lah, yang kita banyak yang bilang ke laut gitu. Tapi coba kita lihat ketika di gunung, karena terbiasa di kota, oke lah buang sampah gitu. Nanti paling ada tukang sampah yang mungut. Nah kalau di hutan, siapa dong yang mungut? Orang hutan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin harimau yang mengutin sampah-sampah kita di dalam hutan ya. Iya. Mungkin dari pribadi masing-masing harus dimulai. Nah itu karena kita melihat sekarang upaya konservasi, terutama isu-isu konservasi, campaign konservasi sendiri kan kayaknya hari ini menghadapi tantangan, belum terlalu gemuruh gitu, belum terlalu didengar oleh publik. Mungkin dari ruang diskusi seperti ini, apa yang ingin disampaikan kepada kepada publik terutama, apa yang ingin teman-teman sampaikan supaya ruh kampanye perlindungan satwa terancam punah atau satwa liar itu bisa lebih baik lagi. Kayak tema yang kita angkat untuk Orangutan Festival tahun ini itu Bang, kita ngangkat tentang Orangutan Freedom atau kebebasan dari orang utan. Dimana kebebasan itu baru kita dapat ketika kita punya tempat tinggal. Misal nih kayak manusia, kalau kita masih ngekos atau ngontrak, kita nggak bebas kan. Oke. Nah terus kalau misalnya orang utannya nggak punya hutan terus dia masuk ke kebun, ya dia nggak bebas gitu. Sekarang kita punya yang seumuran aku sebenarnya, kebetulan aku kelahiran tahun 96, kita masih ngerasa muda, tapi mau nggak mau di umur aku udah mulai masuk ke dalam dunia yang harus tahu membedakan antara konservasi dan ekonomi gitu. Kita juga turut prihatin, apalagi di masa pandemi gini banyak orang ekonominya terancam. Nah lalu dengan ekonomi orang lain terancam, lalu kita membiarkan juga hewan-hewan terancam begitu. Jadi kita inginnya kita tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana kita mencari ekonomi dari hutan tanpa harus merusak hutannya. Itu yang ingin kita sampaikan ke orang-orang. Kita dapat bebas mengeksplorasi hewan, dan orang hutan di hutan pun dapat bebas mencari makanannya. Lebih seperti ke situnya gitu, bagaimana ekonomi dan ekologinya bisa lebih berkesinambungan mungkin ya. Iya. Upaya misalnya masyarakat yang ada di pinggir hutan tetap bisa berkebun secara legal di tempat yang legal. Kemudian ketika ada satwa masuk ya jangan dibunuh atau jangan diburu. Mungkin itu penting ya, pemahaman bagi masyarakat terutama yang di pinggir hutan. Kalau masyarakat di perkotaan kan kecil kemungkinan untuk bertemu orang hutan, kalau enggak di kebun binatang atau ke Bukit Lawang. Nah, kalau untuk masyarakat yang di pinggir hutan ini juga tantangan loh gitu. Karena rata-rata saya dapat informasi perdagangan satwa itu dimulai dari masyarakat yang berada di pinggir hutan. Mereka adalah bentengnya gitu. Nah, ini bagaimana teman-teman melihat apa awareness terhadap masyarakat yang ada di pinggir hutan hari ini? Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, kita memang harus membantu ekonomi masyarakat. Karena kita yang teredukasi ini, kita punya tuntutan dalam diri kita sendiri. Kita tidak hanya cerdas dan untuk memperkaya diri sendiri, tidak, tapi kita menuntut ilmu untuk memperkaya ilmu orang lain juga. Kita nggak boleh serakah, aku akan mengambil ilmu dari petani-petani tanpa kita memberi feedback kembali kepada mereka. Kenapa mereka menjadikan anak-anak orang hutan dipisahkan lalu dijual? Ya kita juga tahu dari mana sih orang itu mendapatkan, misalnya ada kebun binatang ilegal gitu. Kok mereka bisa punya orang hutan gitu? Dari mana? Ya tentunya ya dari, kita nggak bisa pungkirin itu pasti dari masyarakat juga. Masyarakat yang tidak teredukasi bahwa pentingnya orang hutan. Mungkin orang masih berpikir emang orang hutan ngapain sih di hutan gitu. Padahal orang hutan tuh banyak banget fungsinya. Orang hutan akan membuka tutupan hutan. Itu kan tutupan hutan itu kan agak ini. Nggak apa-apa. Saya juga biar sekalian belajar nih kan. Buat teman-teman juga. Ya ini penting apa fungsinya orang hutan di hutan secara ekologi ya. Iya. Ini perlu dijelasin juga kepada teman-teman gitu. Iya. Karena hutan itu kan bertumbuh lalu membuat tutupan di bagian atas. Kita kalau ngelihat ke atas, waduh cahayanya mana nih gitu. Nah orang hutan, terutama orang hutan Sumatera yang hampir 90% hidupnya itu di atas pohon, bahkan ketika anaknya terjatuh
dia juga ragu-ragu tuh untuk ngambil gitu. Dia akan membuka mematahkan ranting-ranting sehingga cahaya-cahaya matahari masuk, tumbuhan-tumbuhan di bawah akan mendapatkan cahaya matahari dan akan bertumbuh kembali. Jadi dia adalah penumbuh di hutan. Terus kotorannya juga menjadi penyebar biji. Dan orang hutan sendiri karena dia spesies payung, dia termasuk spesies payung. Jadi dia memang benar-benar yang menjaga hutan itu sendiri. Memang tepatlah namanya adalah orang hutan, orang yang di hutan dan untuk menjaga hutan. Dan dia adanya ya untuk menjaga hutan gitu kan, Iya. untuk keseimbangan ekologi di dalam kawasan tersebut ya. Iya. Baik, setelah ini teman-teman kan sudah punya pemahaman yang lebih baik terhadap campaign dan perlindungan orang hutan. Dan saya dapat informasi teman-teman juga akan menggelar satu acara yang sudah 4 tahun terakhir digelar setiap tahun. Iya. Orang hutan internasional gitu, atau orang hutan festival ya kalau ini tahun keempat dan tahun yang menarik ya karena dilaksanakan dalam masa pandemi. Iya. Biasanya kan ngumpulin banyak orang itu kan menarik. Hari ini mungkin teman-teman harus bersiasat bagaimana supaya orang hutan festivalnya bisa jalan dan tidak mengumpulkan orang terlalu banyak untuk jaga jarak, terutama di masa pandemi. Nanti ketua panitianya akan hadir di sini ya berarti ya. Ya, Atau nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. dan itu panitia atau sebagai apa? Ya, kita semua Panitia. Iya. Oke, baik. Nanti kita sambung setelah kita break di segmen pertama ini. Baik, teman-teman. Setelah ini kami akan mengundang kembali salah satu teman yang akan berdiskusikan seputar orang hutan festival yang akan digelar oleh teman-teman YOSL OIC yang rangkaiannya sudah dilaksanakan sebelumnya. Nanti ada berbagai acara yang mungkin sangat menarik untuk diikutin. Ada lomba foto dan lomba pesan, Video pesan dan video desain pesan. poster. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut kembali.